Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, saya jadi merasa lucu, sobat-sobat. Baik yang pro maupun yang kontra. Ya, kenapa saya merasa lucu, sobat-sobat? Melihat tingkah pola komen dari sang komandan Aswaja Al-Qudsi. Kok memaksa orang KO ya? Di mana KO-nya Al-Qudsi? Padahal beberapa kali kan dia ini justru yang KO. Mudah saja kan melihat orang yang KO, orang yang kalah ketika diskusi atau adu argumentasi. Contohnya seperti perdebatan antara Rocky Gerung dengan Sylvester. Bukankah Sylvester jelas kalah telak dalam perdebatan tersebut? Sylvester tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Rocky Gerung. Dan akhirnya apa? Akhirnya kan keluar kata-kata yang kasar. Dan juga emosi. Dan gambaran Sylvester ini sama dengan Anda Al-Qudsi. Bukankah Anda selalu kalau komen pasti ada kata-kata kotor, kata-kata kasar, emosi. Itulah tanda orang yang kalah debat diskusi, kalah debat Al-Qudsi. Tandanya kata-kata, ucapannya, dan tindakannya tidak terkontrol lagi. Keluar dari orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentu saja berbicara secara ilmiah, berakhlak dan beradab. Tapi bagaimana dengan Al-Qudsi yang senang sekali mengumbar emosi, berkata kasar dan kotor? Nah, jadi sekali lagi Al-Qudsi, yang KO itu Anda, bukan saya. Nah, tapi sobat-sobat, saya tidak ingin berbicara masalah itu. Yang ingin saya bicarakan adalah kenapa pelaku bid'ah sulit lepas keluar dari cengkraman dan belenggu amalan bid'ahnya. Ternyata ini menurut pengamatan saya pribadi. Yang pertama, mereka merasa amalan bid'ah yang mereka lakukan itu baik, berpahala. Memang amalan bid'ah ini
Tidak ada yang tidak baik. Ya, karena amalan bid'ah ini menyerupai syariat. Sehingga mereka yang melakukan tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Ya. Bahkan sudah menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, sobat-sobat. Ya. Yang menyebabkan orang sulit keluar, sulit meninggalkan amalan bid'ah. Ya. Karena di mata mereka amalan bid'ah itu baik, berpahala. Ya. Yang kedua, ya, bagi mereka yang sering memimpin acara-acara amalan bid'ah ini, ya, dihormati, dianggap orang yang dekat dengan Allah. Ya. Sehingga secara status sosial mereka punya posisi yang cukup dianggap tinggi, sobat-sobat. Nah, kemudian ya, juga menikmati secara ekonomi dari amalan-amalan bid'ah ini. Ya, dan hal-hal seperti ini, ya, kalau mereka tinggalkan amalan bid'ah tersebut, maka tentu saja hal seperti ini tidak akan mereka dapatkan lagi. Mungkin ditinggalkan oleh pengikutnya, sobat-sobat. Ya. Kemudian ternyata yang melakukan amalan bid'ah ini mayoritas, berjumlah lebih banyak daripada yang tidak mengamalkan amalan bid'ah ini. Nah, karena merasa banyak yang mengikuti, maka mereka merasa amalan ini benar. Ya, padahal Allah kan sudah mengingatkan, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka akan disesatkan dari jalan Allah, sobat-sobat. Dan barangkali ini yang paling paling kuat membuat mereka tidak mau meninggalkan amalan bid'ah mereka, yaitu setan menampakkan keindahan dari perbuatan salah yang mereka lakukan. Ya. Jadi dibuat oleh setan itu perbuatan, ya, yang salah, ya, itu menjadi indah di mata mereka. Makanya setan lebih mencintai kebid'ahan daripada perbuatan maksiat. Berarti pelaku amalan bid'ah lebih dicintai
oleh setan, oleh iblis, dibandingkan dengan pelaku maksiat. Oleh karena pelaku maksiat, mereka sadar melakukan perbuatan maksiatnya, ya, bahwa yang mereka lakukan adalah dosa, hal yang salah. Nah, dan bisa saja, mungkin saja suatu saat mereka menyadari dan bisa bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Tetapi pelaku bid'ah kan mereka ya tidak merasa melakukan kesalahan. Mereka merasa melakukan kebaikan, melakukan ibadah, berpahala. Padahal ya yang dilakukan adalah perbuatan yang sesat. Karena mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah. Ya, ditambah ada penghormatan, ditambah ada keuntungan ekonomi, ya, ditambah banyak pengikutnya, ya semakin sulit ya pelaku bid'ah ini untuk meninggalkan amalan bid'ahnya. Ya. Nah, ya meskipun kalau seseorang mencari kebenaran yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah mereka akan bisa keluar dari belenggu amalan bid'ahnya. Ya. Nah, tetapi kalau merasa cukup dengan yang mereka lakukan sekarang, ya, karena panutan mereka melakukan itu, karena banyak yang melakukan itu, ya, nah, maka ini sulit. Ya, walaupun kita berikan dalil-dalil yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, mereka akan menolaknya karena tidak sesuai dengan yang disampaikan dan yang dilakukan oleh panutan mereka. Tertutup dalam pemikiran mereka. Ya. Firman Allah yang menyuruh kita ketika berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.